Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kisah kali ini saya akan membawakan sebuah kisah pendakian lagi, dan untuk kisah kali ini yaitu berjudul Petualangan di Gunung Kerinci, Elegi di Atap Sumatera. Sebuah kisah dari tulisannya Dika. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sungai penuh 15 Mei 2016. Sore itu ia pulang ke rumahnya, tempat di mana ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang, tempat di mana kenangan manis itu dirajut. Ketika membuka pintu, yang pertama ia lihat adalah foto-foto lamanya yang terpajang di meja kecil yang menghiasi ruang tamu. Di antara foto-foto yang terpajang itu ada satu foto yang paling berkesan yang diambilnya. Sebuah keluarga kecil dengan seorang anak lucu dan menggemaskan, tampak bahagia. Ia tidak kuasa menahan air mata melihat senyum itu. Senyum seorang yang menjadi idolanya sejak dulu. Senyum seorang yang telah lama menghilang dari kehidupannya. "Ayah, kau di mana?" Batinnya bertanya. Ia terpaku melihat foto yang kemudian membuka kembali ingatan-ingatan akan masa lalunya. Masa ketika masih ada sosok ayah di sampingnya. Seseorang yang hampir setiap malam selalu menceritakan kisah-kisah petualangan pada buah hatinya sebelum tertidur lelap. Orang yang selalu menjadi inspirasi dimanapun berada. "Nak Zata, sudah pulang rupanya." Tiba-tiba ada suara mengagetkannya. Dilihatnya perempuan parubaya tengah tersenyum membuka tirai ruang tamu. "Bibi," ucap Zata sambil mengangguk hormat. "Ibu di mana?" Tidak lama terdengar suara batuk dari kamar. "Lastri, siapa yang datang?" tanya suara itu pada pembantunya, karena mendengar ada yang membuka pintu rumah. "Ibu," Zata langsung bergegas ke kamar ibunya. Ketika sampai di pintu kamar, Zata terdiam sejenak. "Bu, anakmu sudah pulang," ujarnya pelan sambil berjalan mendekati ibunya yang tengah terbaring di tempat tidur. Air mata ibu pun turun. Tidak kuasa menahan haru melihat anaknya yang sudah lama pergi kini kembali pulang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sang ibu langsung bangkit dari tidurnya, memeluk dan mencium kening anaknya. Zata tidak kuasa menahan air mata yang mulai jatuh pelan ke pipi. Ia pun menangis. Pada saat itulah kesadarannya sebagai seorang anak mencuat. Dalam hati ia membatin, "Ibu adalah hartaku paling berharga di dunia ini." Kembali ia peluk erat ibunya sambil mengusap air mata. Zata tersenyum di hadapan ibunya. "Selama Zata di sini, ibu harus banyak istirahat ya, biar Zata yang urus semuanya sampai sembuh." Hari itu adalah hari di mana kisah ini dimulai. Demi sebuah gelar ilmu pengabdian, terlebih orang tua yang tidak mau kami kecewakan. 2 hari sebelumnya, Jakarta 13 Mei 2016. Pagi menjelang jam weker berbunyi pada pukul 7:30 pagi. Ketika ia terbangun dari tidur yang lelap, membuka tirai kamar sambil merenggangkan tubuhnya, menatap matahari yang memberikan sinar terang ke kelopak mata, seakan mengusir gelapnya malam. Namanya Saprian Januar, tetapi anak-anak di kampus biasa memanggilnya dengan sebutan Sapi. Hari ini adalah hari terakhir ujian semester genap di tahun ke-6-nya menjadi mahasiswa di salah satu universitas swasta terkemuka di Jakarta. Seperti biasa setelah mandi dan berpakaian, Saprian bergegas keluar dari kamarnya yang nyaman menuju ke dapur, ikut sarapan bersama mami dan papinya. "Kok sedikit sekali sarapannya?" tanya mami pada Saprian. "Kamu kesiangan lagi ya?" tanya papi hampir bersamaan. "Saprian, sarapan di kampus saja lah, soalnya takut telat." Saprian menjawab sekaligus pertanyaan kedua orang tuanya. Tidak lama suara klakson mobil terdengar dari luar pagar. Itu jelas mobil Anjar, sahabat Saprian yang akrab dipanggil Anjing. Nyaris tiap hari ia datang menjemput di 2 semester akhir ini, karena mereka sama-sama merasa jadi angkatan veteran di kampus. Terlebih keduanya mengambil jurusan yang sama, hukum. Saprian dan maminya keluar. "Pagi tante, makin cantik aja nih," sapa si Anjing menggoda mami si Sapi. "Pagi juga Anjar,
Terima kasih ya udah mau jemput Saprian tiap pagi. Mungkin kalau nggak ada kamu, Saprian masih malas-malasan kuliahnya. Udah Mi, jangan ngomongin itu. Lagian Saprian kan udah janji bakal fokus ngerjain skripsi. Pokoknya Mami percaya aja lah, akhir tahun ini Saprian wisuda. Amin, iya, Mami percaya. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa sarapan di kampus. Uang jajan mingguannya masih cukup kan? Tenang aja Mi, kan si anjing hari ini ulang tahun. Enak aja, lu pikir gue ulang tahun tiap hari apa? Mereka pun melaju melewati padatnya jalan raya Jakarta menuju kampus tercinta. Sampai di kampus ada seorang perempuan yang sudah duduk menunggu di dekat parkiran seperti biasa. Perempuan yang setia menemani Saprian sampai saat ini. Perempuan yang mestinya sudah bisa wisuda 6 bulan lalu, tapi sengaja menundanya demi bisa wisuda bersama kekasihnya. Perempuan yang Saprian cintai sejak pertama masuk ke kampus ini. Ia adalah Quinta, kekasih Saprian dari semester 1, yang biasa dipanggil Tuan Putri. Anjar dan Saprian menghampirinya. Tumben datang lebih pagi, celetuk si Tuan Putri. Anggap aja cuma kebetulan, balas Saprian sambil menggandeng kekasihnya. Ayo ke kantin dulu, kayaknya masih ada setengah jam lagi buat sarapan. Mereka pun memasuki kantin, lantas memilih tempat favorit mereka di pojok kiri paling ujung. Tukang bakso langganan mereka pun mendekat. Mau pesan bakso daging sapi kayak biasanya ya? Ya iyalah, si sapi kan kanibal, kata Anjar terbahak, mengejek sahabatnya. Si tukang bakso ikut tertawa mendengar ejekan itu. Tidak lama kemudian masuklah seorang lelaki dengan kemeja putih, berdasi dan celana dasar hitam. Penampilannya mirip kasir magang. Dialah Arman, seorang dosen muda yang mengisi mata kuliah di kelas Saprian dan Anjar. Lelaki itu duduk di dekat mereka lalu bertanya, "Sudah belajar?" "Belum," jawab Saprian dan Anjar serentak. Ketebak. "Oh ya, kalian sudah berapa kali ngulang mata kuliah pengantar ilmu hukum?" Tanyanya masih tetap tertawa. 4. Lagi-lagi Saprian dan Anjar menjawab bersamaan. "Bagus, aku dulu malah 5," balas Arman. "Kalau saja kami gak pernah dapat nilai D, mungkin gak akan ngulang lagi," keluh Saprian sambil memegang kepala. "Tenang saja, kali ini Pak Mohan mempercayakan aku untuk mengisi nilai kalian. Beliau gak mau jadi dosen Kyler lagi di tahun terakhirnya ngajar di kampus ini. Pak Mohan itu udah dapat teguran dari dekan, namanya pernah dibawa-bawa dalam rapat senat," jelas Arman. "Baguslah kalau gitu Pak," kata Anjar sembari menghela nafas lega. "Oh iya, katanya Pak Arman suka traveling ya? Kemana aja Pak?" tanya Anjar kemudian. "Banyak, ke pantai, gunung, bahkan diving di dasar laut juga pernah. Emangnya kenapa? Kalian mau liburan habis semesteran ini?" "Iya sih Pak, rencananya kami mau ngambil liburan terakhir sebelum fokus menyelesaikan skripsi. Tapi masih bingung mau kemana," jawab Anjar. "Hobi kalian sendiri apa?" "Ya biasanya sih kami suka naik gunung, walau bukan anak mapala. Tapi udah bosen juga kalau naik gunung di Pulau Jawa. Pengen cari sesuatu yang baru sih." Anjar berharap dapat rekomendasi dari Pak Arman. Tangan Arman memegang dagu. Pesanan pun datang dan terhidang. "Kalian makan aja dulu, nanti kita lanjut." "Pak Dik," kata Arman pada tukang bakso, "aku pesan 2 ya, antar ke ruang dosen." "Buat siapa Pak?" Anjar iseng bertanya. "Buat staf kampus, mereka tadi nitip buat makan sehabis ngawas ujian." "Oh tumben, biasanya Pak Arman kesini. Kalau nggak makan sendiri ya mesenin buat si dosen killer itu." "Ya enggak lah, Pak Mohan nggak ngawas hari ini. Beliau mau cuci darah katanya. Jadi yang gantiin ngawas ujian kalian ya staf kampus. Ya udah, ditinggal dulu ya. Nanti masuknya jangan telat. Gak enak sama mahasiswa yang lain," kata Arman sambil berjalan keluar kantin. Pak, katanya tadi mau ngasih informasi buat destinasi liburan," teriak Anjar yang masih penasaran. "Nanti setelah selesai ujian, pas jam makan siang, kita ketemu lagi di kantin, oke?" Anjar, Saprian dan Quinta pun mengacungkan jempol secara bersamaan ke arahnya. Waktu menunjukkan pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Satu persatu mahasiswa keluar dari kelas setelah selesai mengerjakan soal ujian. Yang tersisa di kelas tinggal Saprian dan Anjar. "Waktu tinggal 5 menit lagi. Pokoknya selesai tidak selesai wajib dikumpulkan," himbau pengawas ujian dari tempat duduknya.
Saprian mulai gelisah karena masih menyisakan satu soal. Jing, gue lihat dong, bisik Saprian pada Anjar yang duduk di sebelahnya. Nomor berapa? Tanya Anjar pelan. 2. Nih, tiba-tiba Anjar membuka kancing bajunya, memperlihatkan 2 putingnya yang berbulu lebat. Buset dah Jing, gue mau lihat jawaban, bukan puting lo. Kirain lo mau lihat kedua puting gua. Hei, kalian berdua, waktunya sudah habis, kumpulkan sekarang. Pengawas yang berdiri di depan kelas menegur mereka berdua. Saprian dan Anjar pun secara serempak mengumpulkan kertas ujian pada pengawas ujian. Mereka berdua lantas mengambil daypack masing-masing, lalu keluar kelas. Di luar Quinta sudah menunggu, duduk di bangku depan kelas sambil mendengarkan lagu pakai handset. Weh, dengerin lagu apa? Dangdut ya? Anjar mengejutkan Quinta dari belakang. Jantung gua gak ada serepnya anjing, ujar Quinta sambil menepak bau Anjar. Anjar mengakak. Oh iya, tadi gua ketemu Pak Arman, kata Quinta. Katanya kalau mau ketemuan sekarang aja, gak usah nunggu jam makan siang. Soalnya nanti siang Pak Arman diajak makan siang sama dekan. Oh yaudah, kalau gitu kita ke kantin yuk, ajak Saprian sambil bergerak menuju kantin. Disusul Anjar dan Quinta. Setibanya di sana mereka melihat Arman sedang duduk di belakang meja kantin, tempat favorit mereka, bersama laptopnya yang sudah terbuka. Pak, tadi kok cuma sebentar ngawas di kelas? Anjar mulai duduk di sebelah Arman. Tadi aku ngawas 3 kelas sekaligus, makanya dibagi ke dosen lain dan staf kampus, jawab Pak Arman dengan pandangan tetap ke layar laptop. Gimana ujiannya? Kalian pada bisa jawab nggak? Iyalah Pak, setiap pertanyaan nggak mungkin nggak bisa kami jawab, jawab Saprian dengan santai. Apa saja yang kalian jawab dari kelima soal itu? Arman jadi penasaran. Tidak tahu, jawab Saprian dan Anjar secara serentak sambil tertawa. Ya ampun, harus diapakan lagi 2 makhluk seperti kalian ini, ucap Arman sambil menepak jidatnya. Pak, kita langsung ke pokok pembahasan aja gimana? Tanya Anjar mencoba mengalihkan pembicaraan. Baiklah, lihat foto di laptop ini. Apa kalian sudah pernah kesini? Tanya Arman sambil memperlihatkan layar laptopnya. Wow, itu foto ngambil di Google ya Pak? Celetuk Anjar, sedikit tidak percaya. Ya, foto ini ngambil di Google, termasuk gambar orang di dalamnya. Arman menunjuk dirinya yang ada di dalam foto. Gili Trawangan ya? Bagus juga, timpal Quinta sambil memandangi foto di laptop Arman. Kok lo tahu? Tanya Anjar pada Quinta. Masa lo gak tahu Jing? Itu kan pulau yang ada di Lombok. Gue juga belum pernah ke sana sih, tapi gue pernah lihat fotonya waktu Nisa liburan ke sana, jawab Quinta. Oh, Nisa sahabat lo yang suka posting foto-foto seksinya itu ya? Tanya Anjar. Dasar otak mesum, ledek Saprian sambil menonyor kepala Anjar. Kayak lo gak aja Sap. Pak Arman pernah ke Lombok ternyata. Kapan? Quinta melihat foto-foto yang ada di folder laptop Arman. Sekitar 5 tahun lalu. Itu juga diajak temen, sekalian naik Gunung Rinjani. Pak Arman waktu ke Lombok main ke tempat mesumnya enggak? Pertanyaan kurang ajar semacam itu jelas keluar dari mulut Anjar. Kamu ini, bisa enggak kasih pertanyaan yang lebih berbobot? Untung yang kamu tanya aku. Coba kalau tanya kayak gitu ke Pak Mohan, bisa ditelanjangi nilai kamu. Ya elah Pak, kalau si Pak tua itu yang gue tanya bukan tempat mesum, melainkan tempat pengajian. Lagian gue kan kenal sama Pak Arman udah lama, sejak semester 1. Waktu itu Pak Arman 4 tingkat lebih tua dari kami. Pak Arman masih ingat kan di mana pertama kali kita ketemu? Di mana? Arman mengerutkan kening. Di toilet, waktu kita lagi nonton bokep bareng. Akhirnya Pak Arman ngajak tukeran film. Masih inget kan? Desak Anjar. Arman sedikit melirik Quinta. Tenang aja Pak, cewek ini udah tahu banyak tentang kenakalan lelaki. Maklumlah, didikan si sapi. Anjar tidak kuasa menahan tawa sambil merangkul Quinta. Wajah Quinta tampak sebal. Oh ya, kalian gak pesan minum? Arman mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Gak Pak, kita lagi gak mau nambahin utang, ujar Anjar spontan. Yang punya banyak utang di kantin itu cuma lunjing, ejek Saprian menegaskan. Udah kayak negara saja, punya banyak utang, celetuk Arman. Mereka berempat tertawa terbahak. Arman menghabiskan minumannya. Sebenarnya, maksud aku nunjukin foto-foto pantai Gili Trawangan ini biar kalian berubah pikiran.
dan membatalkan naik gunung. Biar kalian gak kecanduan hobi naik gunung. Karena yang namanya hobi itu pilihannya cuma dua. Pertama, bikin kita jadi seseorang yang ahli, yang kemudian bisa mendapatkan uang dari hobi tersebut. Atau kedua, bikin kita jadi orang yang idealis. Asal kalian tahu ya, jarang loh orang idealis hidupnya kaya. Ya paling-paling kehidupannya sebatas berkecukupan. Makanya waktu itu aku vakum naik gunung karena gak mau jadi orang idealis. Terang Arman memberikan pandangannya. Iya pak, kami paham kok. Kali ini kami mau naik gunung untuk yang terakhir kalinya. Sebelum kami masuk ke dunia kerja setelah wisuda nanti. Kami juga mau fokus cari pekerjaan yang bisa menjamin masa tua nanti. Respon Saprian. Bagus, hidupmu, tanggung jawabmu, ujar Arman antusias. Memangnya setelah lulus kalian mau ngelamar di mana? PNS, BUMN? Ya lihat nanti lah pak, yang mana aja boleh, tergantung diterima di mana, jawab Saprian lugas. Oke, bener, kalian gak mau pesan minum atau makan? Mumpung aku lagi ada rezeki lo, tawar Arman sekali lagi. Enggak pak, makasih, abis ini kita mau cepet pulang kok. Gak enak lama-lama di kampus, suka dilihat sama adik tingkat, jawab Saprian yang sudah ingin cepat pulang. Ya sudah kalau gitu, ingat saran aku, kalau kalian ingin naik gunung, bagusnya ke Gunung Rinjani yang ada di Lombok. Karena kalau pergi liburan ke sana, yang akan kalian dapatkan bukan cuma gunung, tapi pantai-pantai yang indah juga, terang Arman. Tapi pak, kami belum tahu berapa biaya ke sana. Terus kami belum dapat kenalan orang asli sana yang mau menemani kami ke puncaknya nanti. Kecuali kalau kami anak Mapala, mungkin akses kami ke sana bisa lebih mudah. Soalnya kalau sok kenal, nggak enak minta tolong antar ke puncaknya. Apalagi Jawa sama Lombok itu beda pak, ntar bisa kesasar lagi, jelas Saprian. Ya kalian kan punya mulut, bisa tanya. Perjalanan itu bukan cuma soal uangnya, tapi juga soal mental. Berani nggak datang ke tempat baru, kemudian melakukan pendekatan sosial sama masyarakat di sana untuk meninggalkan kesan yang baik, biar kedatangan kita berikutnya ditunggu lagi. Itu nggak ada pelajarannya di buku, cuma ada di praktek lapangan, jelas Arman. Intinya kita harus ngambil hati tuan rumah ketika bertamu, biar kita diperlakukan dengan baik, bener kan pak? Sambung Quinta. Tepat sekali, Arman menunjuk Quinta sambil tersenyum. Jadi Pak Arman punya kenalan orang sana nggak yang bisa bantu kami nyari tempat tinggal, termasuk leader buat ke puncak Rinjani, tanya Anjar. Enggak, jawab Arman singkat. Saprian dan Anjar saling bertatap muka, wajahnya tampak bingung. Soalnya terakhir kali aku kesana sekitar 5 tahun lalu, itu pun sama sahabat waktu kecil, namanya Igun. Dia tinggal di kota Sungai Penuh, di kaki Gunung Kerinci. Dia ngajak 2 temannya, kakak beradik, Jensen dan Jansen. Mereka bertiga berangkat secara estafet untuk menghemat biaya, otomatis lewat Jakarta. Jadi waktu itu aku ngajak Ardi teman sekampus. Kami berdua nunggu di Jakarta. Kami bikin janji ketemu di stasiun Senen untuk berangkat ke Malang, kemudian melanjutkan perjalanan ke Lombok dengan bis dan kapal. Itu sih rencananya. Tapi faktanya berkata lain. Saat hari keberangkatan, aku sama Ardi nunggu hampir 1 jam lebih di stasiun. Malah waktu kereta udah mau berangkat, hanya Igun yang nongol. Ternyata Jensen dan Jansen waktu sampai di Lampung, meski balik lagi ke Sungai Penuh, mereka dapat kabar bahwa ayahnya yang kerja sebagai sopir mobil travel meninggal akibat kecelakaan. Jadi hanya Igun yang datang ke stasiun Senen. Igun gak mau mengecewakan kami yang udah nunggu dan beli tiket. Itu pun atas permintaan Jensen dan Jansen. Yang bikin kami terkejut, Igun ngasih tahu soal itu saat ketemu di stasiun Senen. Dia takut kalau ngasih tahu lewat telepon, kami bakal membatalkan perjalanan karena merasa gak enak. Arman diam beberapa saat, lalu melanjutkan ceritanya lagi. Igun bilang, kata Jansen dan Jansen, aku harus tetap melanjutkan perjalanan demi kalian berdua. Mereka bakal kecewa kalau kita gagal berangkat hanya karena mereka nggak bisa ikut. Sorry kalau ngasih tahu ini dadakan, tapi ini memang keinginan mereka berdua. Igun menjelaskan dengan ekspresi rasa bersalah. Quinta, Anjar, dan Saprian menyimak. Singkat cerita, kami bertiga tetap melanjutkan perjalanan ke Gunung Rinjani. Walaupun di antara kami belum pernah ada yang ke sana, kami yakin bisa sampai ke puncak karena percaya akan pengetahuan dan pengalaman yang kami miliki.
Sekarang Igun udah kerja di TNKS, Taman Nasional Kerinci Seblat. Ardi udah kerja di perusahaan swasta di Padang dan menetap di sana. Mereka nggak mungkin kembali ke Renjani menemani kalian, sekalipun aku yang diminta langsung, terang Arman. Apa nggak ada orang Lombok yang Bapak kenal waktu ke Rinjani? Tanya Anjar penuh harap. Ada sih, orang asli sana, malah sempat tinggal di rumahnya. Tapi kontaknya udah nggak ada, karena dulu HP aku pernah hilang. Lagian yang kami temui waktu itu bukan anak mapala atau pendaki, cuman penduduk asli sana yang nggak hobi mendaki. Jelas Arman lagi. Lalu gimana Pak Arman? Dan yang lain bisa tinggal di rumah mereka? Tanya Saprian makin antusias. Itulah gunanya pendekatan sosial. Ketika sedang asik menjelaskan, ponsel Arman tiba-tiba berbunyi. Ia membukanya membaca pesan masuk. Seketika melihat jam di tangannya, tanpa berkata apa-apa ia bergerak ke arah warung bakso, membayar es teh yang dipesannya tadi. Tidak lama ia pun kembali ke meja. Udah dulu ya, nanti kontak lagi aja kalau kalian udah pasti berangkat kapan. Saat Arman menutup folder-folder di laptopnya, Anjar sempat melihat background laptop Arman. Ia segera bertanya sebelum Arman mematikan laptopnya. Itu di mana Pak? Oh, ini Gunung Kerinci. Kenapa? Kamu berubah pikiran? Arman tanya balik. Tadi Bapak bilang sahabat Bapak itu lokasi kantornya ada di desa yang dekat kaki Gunung Kerinci kan? Tanya Anjar memastikan. Iya, tapi aku nggak merekomendasikan kalian ke sana karena gunung itu terkenal angker dan banyak hal mistisnya. Lagian jalur pendakiannya jauh lebih sulit dari gunung-gunung lain pada umumnya. Bukan mengecilkan, asal kalian tahu juga, di sana pernah ada pendaki yang melihat harimau Sumatera waktu ngambil air di pos peristirahatan. Pokoknya tempat itu masih cukup liar buat kalian. Makanya, kusarankan kalian ke Rinjani aja. Jelas Arman sambil memasukkan laptopnya ke tas. Iya Pak, soal pemandangan, kudengar Rinjani memang nggak ada duanya. Ungkap Saprian yang lebih tertarik ke Gunung Rinjani daripada Gunung Kerinci. Sudah dulu ya, aku ditunggu dekan. Ada yang mau diobrolkan, kata Arman sambil mengambil langkah meninggalkan kantin. Selepas Arman pergi, Anjar malah berambisi mengajak Saprian dan Quinta berubah pikiran. Sap, lo lihat kan foto background laptopnya Pak Arman tadi? Ya lihat Jing, tapi lu gak denger apa kata Pak Arman tadi? Kalau dia aja gak merekomendasikan tempat itu untuk destinasi liburan kita, jawab Saprian yang sependapat dengan Arman. Ya elah, gitu aja ditakutin. Sap, denger ya, mana ada yang namanya hutan gak liar. Lagian kita udah sering melakukan pendakian di Jawa, jadi apa salahnya kita coba sesuatu yang baru dan lebih menantang. Apalagi katanya masih bisa ketemu harimau. Siapa tahu kita bisa foto hewan itu dari kejauhan. Anjar mencoba membujuk Saprian. Iya sih, emang bisa foto itu hewan dari kejauhan. Tapi kalau ketemunya dari dekat, lu mau jadi logistik dia? Nada Saprian meninggi. Jangan ngaku pendaki deh kalau lu takut dengan yang namanya risiko, balas Anjar dengan nada yang tidak kalah tinggi. Kayaknya ini bukan soal berani atau nggak berani deh, tapi soal nyari tempat liburan yang bisa bikin kita berkesan sebelum kita melepas status mahasiswa kita. Tiba-tiba Quinta menengahi. Ya Kerinci jawabannya, sodok Anjar yang masih bersikeras. Soal itu ntar kita bahas lagi aja deh sayang. Mending temenin gua yuk, kita ke perpus cari bahan buat judul skripsi nanti, ajak Quinta membujuk kekasihnya. Cariin buat gue juga ya, Anjar merajuk pada Quinta. Aduh, ya udah, tapi gue cari judul buat cowok gue dulu, tegas Quinta. Baik Tuan Putri, jawab Anjar girang. Tuan Putri itu panggilan sayang gue anjing. Bodoh, jawab Anjar tidak peduli. Mereka bertiga akhirnya keluar dari kantin lantas menaiki mobil Anjar untuk pergi ke perpustakaan kampus. Siang menjelang, mobil Anjar sudah diparkir di depan gedung perpustakaan. Di dalam mobil, Anjar dan Saprian menunggu Quinta mencarikan buku-buku di perpustakaan. Anjing, kayaknya kita harus mempercepat keberangkatan kita deh. Soalnya gue denger Quinta pernah bilang kalau minggu depan mau berangkat sama orang tuanya diajak ikut ke Tanah Suci. Saprian memulai pembicaraan. Bagus tuh, mumpung gue masih dikasih jatah liburan sekali lagi sama nyokap. Sayang kan kalau nggak dimanfaatin. Iya sih Jing, tapi lu tahu sendiri kan orang tuanya Quinta gimana. Mereka tuh nggak bakal ngizinin anaknya berangkat sama gue setelah tahu gue sama anaknya beda keyakinan, keluh Saprian.
Lo harus memperjuangkan cinta lo sama Quinta, Sap. Lu jangan meragukan cinta gue sama Quinta, anjing. Kalau tahu caranya, gue benar-benar akan memperjuangkan cinta gue sampai titik darah penghabisan. Tapi masalahnya, gue masih bingung apa yang harus gue lakuin buat memiliki Quinta sepenuhnya. Kalau lu emang bener mau serius sama Quinta, pilihannya cuma satu. Apa? Kalian harus satu keyakinan, tegas Anjar. Enggak, itu bukan jalan terbaik. Orang tua gue gak bakal setuju kalau anaknya pindah keyakinan, tolak Saprian. Ya kalau lu gak mau, berarti Quinta yang harus pindah. Gampang kan? Lu udah gila ya? Lu pikir Quinta mau gue paksa pindah keyakinan? Tuh anak bisa lari. Makanya lu cari tempat yang bikin dia gak lari. Anjar mulai memberikan solusi. Saprian dan Anjar terdiam sejenak. Mata mereka pun saling melirik satu sama lain. Sampai kemudian muncul sebuah ide gila. Ide yang mengerikan. Ide yang tidak pernah terpikir oleh pendaki manapun. Setidaknya pikir mereka berdua saat itu. Gunung. Saprian dan Anjar sontak teriak serempak. Tidak lama kemudian yang dibicarakan pun datang membawa buku-buku yang baru saja dipinjam dari perpustakaan. Dari dalam mobil, Saprian dan Anjar melihat Quinta mendekat. Tuan Putri lo udah makin deket tuh. Kita lanjutin pembicaraan ini nanti saja, Sap. Setuju, Jing. Akhirnya mereka sepakat mengantar Quinta ke halte seperti biasanya. Sejak dulu orang tua Quinta tidak pernah setuju kalau anaknya berpacaran dengan orang yang berbeda keyakinan. Sejak saat itulah penderitaan batin Saprian dimulai. Bahkan Quinta berbohong. Ia mengaku pada orang tuanya kalau ia sudah putus dengan Saprian. Kalian habis ini mau kemana? Tanya Quinta saat baru duduk di kursi belakang mobil. Boker, jawab Anjar asal. Gue nanya serius, Jing, ucap Quinta kesal sambil menepak punggung Anjar dari belakang. Ya lagian lo tau lah rute gue biasanya gimana. Habis mengantar Tuan Putri ke halte, gue akan langsung memulangkan sapi ini ke kandangnya, jelas Anjar sambil menunjuk Saprian. Anjing yang baik, balas Saprian tidak mau kalah. Jakarta 14 Mei 2016. Malam datang. Suara bising kendaraan yang melintas di depan pertokoan menambah gemuruh kehidupan kota yang tidak pernah tidur. Matahari yang sudah pulang digantikan bulan yang ditemani ratusan bintang, menerangi ibu kota di malam hari. Di sebuah kafe, Anjar dan Saprian datang lebih dulu menunggu kehadiran Quinta. Itu anak lama banget ya, udah hampir 1 jam menunggu, keluh Anjar. Lu yakin, Sap, Tuan Putri lu bakal datang? Dia kan gak mungkin dapat izin dari orang tuanya kalau tahu malam ini mau ketemu kita. Mana mau ngomongin soal liburan lagi. Boles, Jing. Quinta udah gue suruh bohong sama orang tuanya. Saprian tampak duduk santai di depan Anjar. Emangnya Quinta lu suruh ngomong gimana? Gue suruh minta izin ke rumah dosen. Sewaktu mereka asik mengobrol, tiba-tiba ada seorang pelayan berwajah ramah datang menghampiri meja mereka. Permisi, maaf mas, cuma mau tanya, jadi pesan makanan? Tanya pelayan kafe pada Anjar dan Saprian yang sudah datang cukup lama, tapi belum juga memesan makanan. Iya, dan ini untuk ketiga kalinya mbak, menanyakan hal yang sama, jawab Anjar merasa tersindir. Gue pesan kopi aja ya mbak, yang kental, kata Saprian. Ia merasa tidak enak didatangi pelayan hingga 3 kali. Kalau si mas, tanya pelayan pada Anjar. Enggak, gue gak pesen kopi kental. Kopi kentalnya ntar aja, kalau gue udah nikah, jawab Anjar cuek. Maksud lo, Jing? Saprian tidak mengerti dengan kalimat Anjar barusan. Ya kopi gue harus kental lah, kalau cair gak bisa punya anak ntar gue. Itu sperma, Jing, bukan kopi. Akhirnya Tuan Putri yang ditunggu pun datang. Ia turun dari taksi lantas berlari-lari kecil memasuki kafe. Maaf ya sayang, gue baru baca pesannya sejam lalu, jadinya telat deh, terang Quinta sambil duduk di dekat Saprian. Maaf, mbak mau pesan sekalian? Tanya pelayan memotong pembicaraan mereka yang tadi sempat pergi, tetapi kembali lagi karena melihat Quinta datang. Masih di sini loh, kirain udah cuci piring, ledek Anjar. Gak boleh ngomong gitu, Jing, potong Quinta. Ya udah mbak, gue pesen es teh 1 ya. 2 ya, tapi yang gue gak pakai racun, sambung Anjar. Anjing, tegur Quinta yang matanya melotot pada Anjar. Ya siapa tahu dia tersinggung terus kepikiran buat ngeracunin gua. Bisa aja kan? Tuduh Anjar yang wajahnya mengarah ke Quinta, tapi dengan mata melirik ke pelayan.
Sudah mbak, kayaknya itu cukup, kata Saprian yang ingin menyudahi pembicaraan Anjar dengan pelayan itu. Yakin gak mau pesan makanan? Pelayan itu kembali bertanya dengan sabar pada mereka bertiga. Memangnya kalau kita pesan makanan, situ yang mau bayarin? Ketus Anjar lagi. Dengan senyum pelayan itu mencatat pesanan, lalu pergi beranjak ke dapur. Sesekali pelayan itu menoleh ke belakang, melihat Anjar. Merasa diperhatikan, Anjar malah mengedipkan matanya satu kali pada pelayan itu. Si pelayan yang merasa jijik melihat tingkah Anjar, langsung bergegas ke dapur. Oke, langsung saja. Kemarin malam lu udah dapat SMS dari si Sapi kan? Soal tanggal keberangkatan kita? Tanya Anjar pada Quinta. Iya sih, tapi soal kemananya katanya dibahas di kafe aja, jawab Quinta. Tapi apa nggak buru-buru kalau berangkat lusa? Soalnya gue masih bingung mau bikin alasan apa ke papa sama mama. Peralatan mendaki gue kan udah lengkap, cukuplah untuk bawa 3 orang. Jadi nggak masalah dong kalau berangkat dadakan. Lagian kalau soal alasan, itu udah kita pikirkan sebelumnya. Masalahnya, lo ada uang kan buat keberangkatan tar lusa? Tanya Anjar lagi pada Quinta untuk memastikan. Kalau uang sih nggak masalah buat gua, tapi buat lonjing, celetuk Quinta. Ya udah, Sap, lo bawa uang berapa ntar? Anjar mengalihkan perhatiannya pada Saprian. Sekitar 5-an lah. Kalau lo Quin? Tanya Anjar. 10 bisa, emang kenapa anjing? Pas lah, gua nggak punya uang, ayo kita berangkat, jawab Anjar penuh semangat. Enak aja, lo yang punya gagasan, tapi lo yang gak punya modal. Saprian menonyor kepala Anjar. Jadi tempat mana yang akan kita tuju? Terus alasan gue buat ngomong ke orang tua apa? 2 pertanyaan dilontarkan Quinta sekaligus. Kerinci, itu gunung yang akan kita daki. Soal alasannya, Anjar langsung melirik Saprian. Ntar bilang aja sama papa mamamu kalau lu mau liburan ke tempat Nisa, sahabat deket lu. Kebetulan itu anak kan setelah wisuda mau balik ke kampung halamannya di Padang. Lalu kenapa harus ke Kerinci? Karena di Kerinci lah kita bisa dapat leader yang mau nemenin kita ke puncak secara gratis. Namanya Bang Igun, temen Pak Arman yang diceritakan kemarin itu. Gue udah nelpon Pak Arman semalam dan dia ngasih nomor HP Bang Igun. Pas gue telepon, orangnya welcome banget. Katanya dia bisa nemenin kita ke puncak Kerinci. Ternyata gunung deket dengan kantornya. Jadi dia bisa ambil cuti 1-2 hari. Lagi pula katanya dia juga udah lama gak naik. Terang Anjar mencoba membujuk Quinta. Bukannya Pak Arman merekomendasikan Rinjani? Tanya Quinta heran. Iya sih, tapi cuma di Kerinci ada kenalan Pak Arman yang bisa nemenin kita. Saprian ikut meyakinkan kekasihnya. Tidak lama waktu berselang, pelayan tadi datang membawa pesanan ke meja mereka. Kok lama banget sih mbak? Tanya Anjar pada pelayan yang menaruh es teh dan kopi di meja mereka. Kami mengantarkan pesanan tamu yang lain dulu mas, jawab pelayan dengan senyum sambil meluk nampan. Kenapa pesanan kami gak didahulukan? Anjar masih kurang puas. Karena mas, pesannya terakhiran, sindir pelayan itu. Pelayan itu pun kembali ke dapur, mengambil pesanan tamu lainnya. Saprian dan Quinta pun cekikikan sambil menggelengkan kepala secara bersamaan demi melihat Anjar kehabisan kata-kata menghadapi pelayan itu. Sambil memegang kepalanya, Anjar melihat Saprian dan Quinta. Puas lo, bentaknya. Malam semakin larut, menunggu sang fajar bangun dari tidurnya, menunggu hari di mana mereka membuat janji, hari di mana mereka mulai perjalanan. Pagi hari di rumah Zata, kota sungai penuh, angin bertiup tenang. Daun-daun melambai searah angin, jemuran yang tergantung di pagar rumah pun mulai kering. Di teras rumah itu, Zata sedang duduk santai menikmati suasana kampung halamannya, ditemani kopi hangat yang baru dibuatnya, sambil memperhatikan orang yang lalu lalang depan rumahnya. Selagi Zata menikmati harinya, Anjani, ibu Zata, yang sudah merasa baikan, keluar dari kamar dan menemui anaknya yang ada di teras rumah. Nah, ibu bisa minta tolong. Tolong apa bu? Tanya Zata kaget melihat ibunya sudah berdiri di depan pintu ruang tamu. Temani ibu pergi belanja isi warung buat jualan besok. Mendengar itu Zata mencoba menghalangi niat ibunya, karena khawatir ibunya belum sehat betul. Ibu istirahat lagi aja beberapa hari, nanti biar Zata yang pergi belanja, sekalian mau ketemu Bang Igun di kantornya. Awalnya ibu Zata keberatan, karena ia bukan tipe orang yang suka memanjakan diri dalam waktu lama. Tetapi ia juga merasa usul Zata merupakan bentuk kasih sayang anak yang tidak mau melihat orang tuanya kelelahan. Akhirnya ibu Zata menuruti permintaan anaknya tersebut.
Setelah menerima catatan belanjaan, Zata pun dengan senang hati pergi berbelanja bahan baku untuk berjualan besok. Di pinggir jalan ketika ia sedang menunggu angkot yang tidak kunjung datang, tanpa disangka ada seseorang mengendarai motor trail menghampiri Zata. Ketika si pengendara motor membuka helmnya, ternyata Nancy, gadis yang sudah lama dikenalnya. Gadis yang mengaguminya sebelum ia pergi dari desa ini, prima donna tanah kelahirannya. Zata tersenyum. Udah lama ya gak ketemu?" "Harusnya aku yang tanya gitu," balas Nancy. "Kamu mau kemana, Zat?" "Mau beli bahan baku buat jualan besok, tapi mau ke kantor Bang Ikun dulu." "Nancy mau kemana?" "Mau gabung sama anak-anak komunitas motor trail, tapi lagi gak buru-buru sih. Mau diantar?" tawar Nancy. Mendapat tawaran itu, Zata pun tidak menolak. "Boleh, tapi aku yang bawa motor ya," kata Zata sambil menaiki motor dan menggeser si kembang desa itu ke posisi belakang. Motor pun melaju. "Sudah banyak yang berubah ya," bisik Nancy pada Zata. "Termasuk kamu, Zat." "Perubahan itu pasti, tapi selama kita masih mengenangnya, itulah yang berharga," kata-kata bijak dan menyentuh keluar dari mulut Zata. Zata seorang anak yang dulu telah banyak membuat kenangan indah terhadap orang-orang di kampungnya. Seorang anak yang beberapa tahun lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan sang ibu di kampung halamannya demi pekerjaan. Seorang anak yang selalu mendapatkan sambutan hangat di mana ia berada karena caranya. Kini telah tumbuh dan kembali pulang. Sesampainya di desa Kayu Aro, mereka menuju sebuah posko kecil di kaki Gunung Kerinci, di mana terdapat pos pendaftaran para pendaki yang akan mendaki Gunung Kerinci. Disitulah kantor seorang pendaki bernama Ivan Gundala, atau akrab disapa Bang Ikun. "Nancy, kalau mau langsung berangkat aja, nanti lama kalau nungguin aku cerita sama Bang Ikun," usul Zata ketika sudah memarkirkan motor Nancy di depan pos pendaftaran. "Santai lah Zat, masuk aja dulu, aku mau nyamperin itu anak," kata Nancy pada Zata sambil melirik sahabatnya Cantiki. Cantiki, perempuan berambut pendek, memakai topeng, tampak duduk di halaman pos pendaftaran dengan bangku kecil. Tangannya memegang stik pancing yang terbuat dari bambu. Di sampingnya ada sebuah ember. Untuk ukuran orang normal yang baru melihatnya, pasti akan heran melihat aktivitas anak itu. Hampir setiap hari memancing di genangan air. "Masih aneh saja itu anak," kata Zata yang sudah terbiasa melihat keanehan tingkah laku Cantiki. "Kalau nggak aneh, bukan Cantiki namanya," ucap Nancy. Zata langsung masuk ke pos pendaftaran, sementara Nancy mendekati sahabatnya yang aneh itu. Sesampainya di dalam, "Sudah pulang ya?" sapa Ikun, lelaki brewok yang sedang duduk di balik meja. "Kalau belum pulang, ngapain kesini?" ucap Zata sambil mengambil kursi dan duduk di hadapan Ikun. "Tumben pulang lebih awal, biasanya cuma lebaran atau sebelum tahun baru. Kamu ambil cuti waktu dengar ibumu sakit?" "Ya, salah satunya," jawab Zata singkat. "Satu lagi, aku pulang bukan semata-mata karena ibu sakit, tapi karena penyebab kenapa ibu sakit," jelas Zata. "Maksudmu?" "Waktu aku di Jakarta, ibu telepon. Katanya dia mimpi bertemu ayah lagi. Semenjak itu kesehatannya menurun. Awalnya aku pikir karena faktor usia, tapi ternyata enggak. Ibu jadi seperti ini karena rasa rindu yang begitu besar akan kehilangan ayah belasan tahun lalu. Ternyata mimpi itu masih menghantuinya." "Sepertinya ibumu masih belum ikhlas, Zat." "Sepertinya begitu. Memang gak mudah kehilangan seorang suami tanpa jejak. Itu kenapa aku kembali ke sini untuk mengulang rencana aku yang tertunda beberapa tahun lalu, mencari ayah yang hilang di Gunung Kerinci dengan cara mengajak kalian." "Kamu ingat kan kenapa rencana itu pernah tertunda?" "Iya, tapi selama setahun terakhir aku kerja, pengetahuanku dalam hal penyelamatan dan pencarian rasanya sudah bertambah." "Seberapa yakin kamu bisa menemukan ayahmu yang hilang belasan tahun yang lalu?" Sejenak mata Zata menoleh ke arah jendela, melihat Nancy sedang mendekati Cantiki. "Entah kenapa, aku merasa kalau kali ini benar-benar mencarinya, aku akan mendapatkan jawaban sekaligus rasa puas yang belum pernah kurasakan. Terlebih kalau mengajak kalian, orang-orang yang punya keahlian khusus, aku yakin akan ada hasilnya, walaupun terbilang mustahil." Ikun tertegun mendengar tekad Zata. "Berapa lama kau cuti?" 2 minggu bang." "Oke lah, baiklah. Saran abang,
Pastikan dulu ibumu sudah benar-benar sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Lagi pula, besok abang harus menemani tamu dari Jakarta. Titipan sahabat lama. Setelah itu, kita atur waktunya lagi. Terima kasih bang, aku pulang dulu. Mau belanja buat isi warung besok, ucap Zata sambil berdiri, lantas menjabat tangan Ikun. Ya, sama-sama. Oh ya, kamu kesini naik apa? Diantar Nancy, tapi dia lagi di depan sama Santiki. Coba cek dulu di depan. Kalau Nancy sudah pergi, nanti biar abang yang antar, usul Ikun. Terima kasih bang. Zata pun langsung keluar pos mencari Nancy. Ketika sudah di depan, ia melihat motor trail Nancy sudah tidak ada. Lalu Zata mendekati Santiki. Sambil membukukan badannya, ia bertanya, Chan, udah lama ya gak ketemu? Sapa Zata pada sahabat lamanya itu. Tetapi Santiki tidak merespon pertanyaan Zata. Matanya tetap fokus melihat genangan air yang ada di depannya. Oh ya, lihat Nancy gak? Tanya Zata lagi pada Santiki. Tapi tetap tidak direspon. Udah pergi kayaknya ya. Zata seolah berbicara sendiri. Ia pun berdiri kembali. Tiba-tiba, siapa? Tanya Santiki sambil menolehkan kepalanya berpatah-patah seperti boneka porselin ke arah Zata. Zata pun kembali membukukan badannya, kembali menjelaskan pertanyaannya. Nancy di mana? Siapa? Tanya Santiki lagi dengan wajah polos. Nancy, teriak Zata. Apa? Panci. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.